Halo guys, sehat semua untuk kalian semua yang udah ngeklik video ini. Dari beberapa videoku yang sebelumnya, ada beberapa sahabat YouTube yang nanya, Bang, gimana cara menangani karyawan ataupun bawahan yang susah diajak kerjasama, dia membangkang dan tidak disiplin? Berikut pembahasannya, stay at Meldifor Channel. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan seorang atasan kepada bawahan ataupun karyawan yang susah diajak kerja sama, membangkang, dan juga tidak disiplin? Yang pertama, ultimatum mereka dari awal. Ultimatum mereka terkait visi dan misi perusahaan untuk menjadi aset terbesar yang ada di dunia. Kemudian ultimatum juga mengenai resiko pekerjaan yang dia ambil. Misal, jauh dari tempat tinggal, lalu bersedia untuk kerja shifting, ataupun peraturan-peraturan yang lain yang wajib dia ikuti. Di saat dia membangkang, di saat dia kerjanya malas-malasan dan tidak mau bekerja sama, taunya kerja secara individu, langsung ultimatum dia dengan keras. Kalau kamu nggak niat kerja, kalau kamu nggak bisa disiplin, kalau kamu nggak bisa ngikutin aturan perusahaan, silahkan keluar dengan cara hormat. Bilang sama dia seperti itu. Jangan menjadi benalu yang tidak melakukan apapun untuk kemajuan perusahaan, sedangkan dia tetap ingin untuk menerima gaji. Pahit-pahit aja sekalian, nggak apa-apa. Biar dia itu ngerasa sebenarnya dia itu tidak berguna untuk kemajuan perusahaan. Biar dia itu down, biar dia itu merenungkan dirinya apakah dia itu pantas melakukan hal-hal seperti itu. Ingat satu hal, kamu boleh aja melakukan ultimatum dengan keras, dengan ketegasan yang lebih. Tapi ada hal yang kamu harus perhatikan saat mengultimatum. Kamu harus jaga wibawa. Jangan marah-marah dan mengultimatum di depan orang ramai. Jangan menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak baik di telinga dia. Karena kalau hal ini kamu abaikan, dia bukannya berubah menjadi lebih baik, tapi dia malah berubah menjadi lebih membangkang. Jadi pastikan kata-kata yang keluar dari mulutmu bukan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata mengajak supaya dia bisa berubah. Benar atau tidak, yakinlah, pasti hal ini akan membuat dia itu marah, kesal, tapi di balik itu dia akan merenung sedalam-dalamnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kalau langkah ini sudah kamu lakukan dan berhasil membuat anaknya merenung, terdiam, 1000 kata dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, langsung masuk ke jurus yang kedua. Tarik ulur, panggil dia dan ajak bicara hati ke hati. Setelah selesai kita ultimatum dengan keras dan membuat dia itu marah, palak, dan sedih, kita panggil. Kita juga harus merendahkan hati kita walaupun kita seorang atasan. Kita panggil, kemudian kita ajak ngomong 4 mata. Kita bicara hati ke hati, baik-baik. Jangan ada kata-kata kasar, jangan ada kata-kata singgungan, jangan ada peringatan keras lagi. Tapi kita tanyakan dengan nada rendah. Kamu kenapa? Kok bisa kinerjanya menurun? Ada apa? Ada masalah apa di luar pekerjaan kamu? Ada masalah apa di keluarga kamu? Ajak dia itu untuk terbuka. Mungkin ada kendala yang membuat dia itu tidak disiplin, nggak mau membantu sesama tim. Kamu sebagai atasan mungkin cuman tahu nggak disiplin, nggak mau bantu temannya yang lain. Tapi kamu lupa untuk mencari tahu kira-kira dia kenapa bisa seperti itu. Bisa jadi personil atau karyawan yang lain itu senioritas terhadap dia. Justru itulah yang membuat dia itu sedikit membangkang dan tidak mau membantu teman-temannya. Sekeras apapun hati manusia, kalau kita bisa belajar untuk bicara hati ke hati dan mampu mengambil hati dia, pasti dia akan luluh dan berubah. Kita sudah mengultimatum dia dengan keras. Kita sudah ajak bicara di hati ke hati. Poin yang nomor 3 ini termasuk hal yang paling penting untuk mendukung 2 poin tadi. Apa dia? Berikan sedikit soft skill. Ajak anaknya untuk merenung sedikit mengenai latar belakang dirinya, latar belakang keluarganya, keadaan orang tuanya, keadaan masa lalunya. Lalu boleh ajak dia itu untuk membayangkan kalau seandainya dia sempat kehilangan pekerjaan, ketika dia itu di-stop dari kontrak kerja, nggak diperpanjang kontrak kerjanya, hanya karena dianggap kinerjanya buruk. Itu akan sangat sakit rasanya, apalagi di zaman pandemi COVID-19 seperti ini. Susah nyari kerja kan tentunya. Kalau perlu soft skill dia sampai dia itu nangis, sampai dia benar-benar sadar dan benar-benar merenung apa yang sudah dilakukannya ini sebenarnya salah kayak gitu.
Jadi untuk kedepannya dia bisa berpikir lebih baik supaya dia bisa berubah. Mungkin teman-teman beranggapan poin ketiga ini membuat anaknya nangis hanya dengan cara soft skill ini mungkin susah. Sebenarnya gampang, tapi syaratnya harus lakukan poin pertama dan poin kedua tadi dengan cara yang benar. Yang keempat, ajak dia untuk memulai semuanya dari nol. Hal kecil pertama yang bisa kita ajak kepada dia adalah dengan cara disiplin waktu. Datang tidak terlambat, kemudian pulang mengikuti aturan jam pulang kerja. Pelan-pelan kita ajak dia untuk memperbaiki apa sih yang menjadi tanggung jawabnya dia. Dan jangan lupa untuk mengajak dia supaya bisa memperbaiki hubungan kerja yang harmonis dengan tim ataupun karyawan-karyawan yang lain. Tugas kamu sebagai atasan adalah mencontohkan. Ingat, bukan menuntut, tapi kamu contohkan bagaimana datang tidak terlambat, bagaimana hubungan kerja harmonis dengan yang lain. Jadi jangan tuntut, tapi contohin. Yang kelima, nggak kalah pentingnya, yaitu berikanlah bimbingan dan juga apresiasi. Dalam proses perubahan terhadap anak tersebut, kita sebagai atasan harus bisa membimbing dan juga mengajarin. Gak ada satu atasan pun yang boleh berjiwa pimpinan. Sekali dua kali bang bolehlah diajarin, masa ketiga kalinya harus diingatin juga. Atasan yang baik gak ada dengan kata-kata yang kayak gitu. Kamu atasan, jadi kamu bertugas selamanya untuk melakukan pengajaran dan menasihatin dia kalau ada yang kurang. Contoh, misalnya dia melakukan kecurangan. Apakah satu kali dua kali kamu udah nasihatin dia nggak berubah, terus kamu biarkan? Enggak kan? Kamu akan cegah kan, bagaimanapun caranya itu kan merugikan perusahaan dan personil. Jadi tidak ada alasan kalian sebagai atasan mengatakan bosan ngajarin, bosan untuk membimbing, udah capek ngasih taunya. Nggak ada. Seorang pemimpin tidak ada yang boleh berjiwa pimpinan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bisa mengayomi, mengarahkan, dan tidak ada rasa bosan. Kemudian, di balik membimbing, berikanlah apresiasi yang baik kepada perubahannya. Misal, ada sesuatu hal yang berubah, dia itu mulai nggak telat lagi. Apresiasi, berikan pujian, kayak gini kan bagus, nggak telat lagi, kamu juga lebih semangat kerjanya. Pasti nanti kamu dipromosiin naik jabatan deh. Berikan apresiasi sekecil mungkin. Kalaupun ada kesalahan yang masih dilakukan, tetap berikan pujian, tapi di balik pujian itu kasih arahan. Misal, ini udah bagus, tapi kayaknya ada yang kurang. Coba sini biar aku kasih tahu, aku ajarkan lagi. Ingat ya, aku bukan mengajari kalian. Aku tidak menasihati kalian. Aku tahu kalian itu lebih handal dibandingkan aku yang mungkin hanya bisa ngebacot aja kayak gini. Cuman aku ingin menyampaikan apa yang aku tahu dan aku bisa aja. Yang keenam, mungkin boleh teman-teman janjikan promosi jabatan terhadap anak tersebut. Misal, boleh ngomong seperti ini. Kalau seandainya nanti ada kebutuhan untuk kenaikan jabatan di posisi-posisi yang lain, dan kamu ternyata ada perubahan dan lebih baik untuk perusahaan, nanti kamu akan saya promosiin deh. Nah, mungkin kamu bisa berikan janji seperti itu, tapi jangan terkesan PHP. Jadi harus ada bahasa kalau nanti ada kebutuhan gitu. Karena sudah jadi lumrah dunia, setiap pekerja pasti yang diharapkan dia itu ada 3. Satu adalah perkembangan kinerjanya. Yang kedua pasti salari dan pendapatan tiap bulan. Yang ketiga pasti jenjang karir. Siapapun yang dijanjiin ini pasti dia semangat kerjanya. Janjikan, tapi jangan di PHP kan. Yang ketujuh, ini juga adalah hal yang paling penting di antara yang paling penting. Apa dia? Ajak anak tersebut untuk selalu menjaga kesegaran tubuh. Dengan cara apa? Gunakan Mama Parfum. Mama Parfum adalah solusi di balik segala solusi. Parfum mewah, harga merakyat, nggak bikin melarat, dan bisa buat cewek memikat. Langsung hubungi distributor di alamat berikut ini. Boleh hubungin aku, kami akan kasih harga yang paling spesial untuk kalian semua. Parfum dulu dong. Jos, Mama Parfum. Oke lah kawan-kawan semua, mungkin itu adalah hal-hal yang bisa aku berikan kepada teman-teman, yang bisa aku share buat kalian semua. Semoga bisa manfaat untuk kita dan ada perubahan bagi tim kita yang tidak bisa kerja sama tim.
Bagi teman-teman memiliki saran aku harus membawakan konten apa, boleh silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Nggak lupa juga silahkan teman-teman subscribe, padamkan tombol subscribe-nya untuk mendukung 1000 subscriber pertamaku. Aku Meldi Faganzai, please stay at Meldi4 channel.